Selamat pagi pemirsa, saya Citra Monisa dan Anda sedang menyaksikan Dunia Kita hari ini. Dalam segmen kali ini, kami akan menyajikan 8 berita terkini mencakup peristiwa menarik yang terjadi di sekitar Anda. Kami juga akan menghubungkan Anda dengan para reporter yang sudah berada di berbagai titik untuk memberikan laporan langsung. Berita pertama datang dari dunia ekonomi. Pemerintah mengumumkan bahwa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik menjadi 12% mulai Januari 2025. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, terutama dari pelaku usaha yang khawatir akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Kita akan terus memantau perkembangan kebijakan ini untuk Anda. Pajak pertambahan nilai atau PPN akan dinaikkan oleh pemerintah Indonesia dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang sebelumnya menetapkan bahwa tarif PPN naik menjadi 11% pada tahun 2022 dan kini akan meningkat lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kenaikan PPN ini bertujuan untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurutnya, dana yang terkumpul dari PPN akan dialokasikan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyerap kejut perekonomian, begitu ujarnya dalam rapat kerja Komisi ke-11 DPR. Meskipun PPN akan naik, sejumlah barang dan jasa penting tetap dibebaskan dari pajak ini. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan layanan kesehatan tidak akan dikenakan PPN sehingga diharapkan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, menegaskan bahwa barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar rakyat tetap bebas dari pengenaan pajak atau PPN. Kenaikan PPN ini diperkirakan akan berdampak pada harga barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Barang-barang seperti pakaian, alat elektronik, dan layanan streaming juga akan dikenakan pajak baru ini. Pemerintah juga berencana memberikan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan memahami bahwa tidak semua barang akan terpengaruh oleh kenaikan PPN ini. Dari kebijakan fiskal nasional, kita beralih ke berita ekonomi lokal. Di Pantai Purui Kota Padang, pasar ikan di Kampung Elopuke menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat setempat. Aktivitas jual beli ikan segar di pasar ini menunjukkan betapa pentingnya sektor perikanan dalam mendukung ekonomi lokal. Bagaimana situasi perekonomian yang ada di Kampung Elopuke tersebut? Berikut laporannya. Pasar ikan Elopuke merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi setiap pagi. Aktivitas di pasar ini menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein utama. Berbagai jenis ikan segar dijual di sini. Untuk mengetahui lebih dalam, kami berkesempatan untuk mewawancarai Sekretaris Pasar Ikan Kampung Elopuke, yaitu Pak Edi. Pasarnya buka dari startnya jam 8, tutupnya jam 7. Campur ikannya, pokoknya semua ikan jenisnya masuk sini. Ada kakap, ada udang, ada cumi, pokoknya masuk semua. Jenisnya yang banyak dipilih adalah dengan tuna, jenis tuna, baby tuna. Kalau boleh tahu itu harganya berapa? Harganya 50.000 sekian. Soalnya 45 murahnya. Ada faktornya badai. Badai ya Pak ya? Kalau badai, faktor utamanya itulah. Harga ikan naik. Tapi kalau harinya cuacanya bagus, harga ikan standar. Jadi pendapatan nelayan lebih banyak di hari yang bagus daripada hari badai kan. Kalau badai kan dia nak laut dah. Pasar ini tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga menjadi cerminan kehidupan masyarakat pesisir. Itulah sekilas tentang pasar ikan Kampung Elopuke, Pantai Purui yang terus menjadi pusat perekonomian lokal bagi perekonomian setempat. Jika berbicara mengenai ekonomi lokal, kita tak bisa lepas dari potensi wisata dan budaya yang mendukung perkembangan daerah.
Museum Aditya Warman, ikon budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang menjadi sumber pengenalan budaya Minangkabau. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan terhubung langsung dengan reporter kami, Fatur Bilfalak Wijaya, yang berada di lokasi. Terima kasih Citra, saya Fatur sudah berada di Museum Aditya Warman. Museum ini merupakan pusat kebudayaan Minangkabau. Museum ini terletak di Jalan Diponegoro, belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Museum ini menyimpan banyak koleksi tentang kebudayaan Minangkabau, dari koleksi etnografika, kebudayaan, senjata, dan banyak lainnya. Bagaimana isi dalam museum ini? Mari kita lihat. Sebenarnya untuk di Museum Aditya Warman ini setiap ruangan kita itu ada temanya. Nah, untuk di bagian lantai 2 ini kita temanya itu tentang alam dan budaya Minangkabau. Nah, jadi yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Nah, untuk di lantai 1 temanya itu umum, mewakili dari 6.000 lebih koleksi yang ada di museum dimasukkan ke dalam 10 jenis. Nah, itu disebut dengan ruangan khazanah koleksi. Lalu di sebelahnya ada ruangan pameran perhiasan, dan di belakang saat ini yang sedang direnovasi itu ada ruang pameran rendang, dan yang terakhir ada ruang pameran Shenzhen Technology Center, dan itu sedang direnovasi juga. Museum ini tidak hanya sebagai tempat benda-benda bersejarah saja, namun juga memiliki nilai edukasi dan juga rekreasinya. Jadi selain pengunjung bisa untuk rekreasi, menghabiskan waktu liburannya, nah pengunjung juga bisa belajar apa itu tentang kebudayaan Minangkabau yang mungkin mereka dari luar daerah. Sebenarnya kalau untuk saat ini kita tidak bisa menetapkan setiap hari itu dari mana aja. Namun kalau kita lihat dari data yang ada, itu biasanya dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kunjungan edukasi lebih banyak, yaitu kunjungan anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Nah, kalau untuk kunjungan rekreasi atau diharikan itu biasanya mereka datangnya di hari Sabtu dan Minggu, weekend. Nah, kalau untuk kunjungan umum ya, nah kalau untuk kunjungan mancanegara juga ada. Ya, jadi itulah sekilas tentang Museum Aditya Warman dan beberapa koleksinya. Saya Fatur Bilfalak Wijaya melaporkan. Terima kasih Fatur atas laporannya dari Museum Aditya Warman. Kita beralih ke berita nasional. Dunia pendidikan kembali diramaikan dengan dibukanya program pertukaran mahasiswa Merdeka 5. Program ini menjadi peluang emas bagi mahasiswa untuk memperluas pengalaman belajar lintas daerah. Rekan kami Farida Hanum sudah siap memberikan laporan. Mari kita simak laporannya. Ya, terima kasih Citra Monisa. PMM atau Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah salah satu program yang memungkinkan mahasiswanya untuk belajar nih di luar kampus asal, yaitu ke kampus daerah yang mereka inginkan. Program PMM ini biasanya berlangsung selama 1 semester yang bertujuan untuk membuka jaringan pertemanan dan juga membuka kesempatan mahasiswa untuk dapat mengeksplor berbagai keberagaman dan budaya di Indonesia. Melalui program PMM ini, banyak sekali benefit yang didapatkan oleh mahasiswa, dan juga ini akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa tentunya ya bagi mahasiswa yang mengikuti program ini. Ya, saat ini saya sudah berada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Aniti Sandi, salah satu peserta dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Apa nih alasan kamu dalam memutuskan untuk mengikuti program PMM ini? Alasan kenapa mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini karena ingin mencari suasana baru, mencari dunia perkuliahan yang baru. Universitas yang kamu tuju ini universitas mana sih? Dan apa alasan kamu memilih universitas ini? Universitas yang saya tuju ini adalah Universitas Pendidikan Ganesha, yang mana itu merupakan pilihan pertama saya. Dan kenapa saya memilih universitas ini? Karena sebelumnya saya memang sudah tertarik dengan dunia di Bali, dengan kebudayaan di Bali. Nah, sebelum mendaftar saya lihat-lihat nih universitas mana yang memiliki kuota yang agak banyak. Nah, saya menemukan Universitas Pendidikan Ganesha ini. Jadi kenapa
kenapa saya memilih ini supaya kesempatan lolosnya itu lebih besar. Apa ada gitu culture shocknya selama belajar atau berkuliah tuh untuk bandingkan institusi? Culture shocknya sih dalam perkuliahan itu jadwal kuliahnya sih. Ada satu mata kuliah itu yang jadwal kuliahnya tuh sampai jam 7:30 malam. Itu kalau di Universitas Pendidikan Universitas Negeri Padang itu kan batasnya itu mungkin sampai jam 6 sore itu udah nggak ada perkuliahan. Tapi di sana itu sampai 7:30 itu awalnya emang agak gimana gitu. Tapi ternyata semakin kesini bisa menjalani perkuliahan sampai 7:30. Apa nih kira-kira hal yang seru selama kamu mengikuti aktif mengikuti dalam program ini, dan kira-kira apa benefit yang kamu dapat? Yang seru ya, yang paling berkesan itu teman-temannya sih, karena kita tuh dikumpulkan dari berbagai Indonesia, dari berbagai daerah di Indonesia, itu memiliki teman-teman yang beragam, karena dari berbagai daerah itu kita saling bertukar pendapat gitu, saling bertukar ya, sharing itu jadi lebih asik. Pertanyaan terakhir nih, ada kabar kalau PFM 5 bakal dibuka. Kamu punya saran nggak sih atau masukan untuk PFM selanjutnya? Kalau saran dari saya ini juga dapat dari sosial media, dari alumni yang sudah mengikuti program ini. Sarannya sih harus harus update terhadap informasi tentang program ini. Jadi sebelum pendaftaran itu kan pasti udah ada nih informasi bakal dibuka tanggal segini pendaftaran program ini. Jadi sebelum tanggal dibuka itu harus persiapin lah berkasnya, dokumennya. Jadi pas hari pendaftaran itu tidak mencari-cari berkasnya lagi. Jadi harus cepat dan tepat. Iya, harus. Dapat kita ketahui ya bahwa program pertukaran mahasiswa merdeka ini sangat memiliki banyak manfaat ya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, di mana kita sebagai mahasiswa bisa mengetahui bahwasanya belajar itu tidak hanya dari kampus asal, kita bisa memiliki relasi yang luas dan juga mendapatkan benefit dari program ini, di mana kita itu bisa mengetahui bagaimana bersosial gitu, berbudaya. Yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Sekian dari saya, Farida Hanum, melaporkan. Terima kasih Farida atas laporannya mengenai program pertukaran mahasiswa Merdeka 5. Selanjutnya, kita menuju berita tentang dunia literasi. Pemirsa, minat baca masyarakat Indonesia dikabarkan mengalami peningkatan, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah popularitas e-book. Berikut informasi selengkapnya. Minat membaca masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dalam konsumsi karya sastra. Hal ini terlihat dari preferensi generasi muda terhadap e-book, yang menawarkan akses mudah ke beragam karya sastra klasik maupun kontemporer. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 83% responden lebih memilih membaca melalui smartphone, sementara 12% memilih buku cetak sebagai pilihan utama mereka. Hal ini mencerminkan perubahan cara konsumsi sastra yang lebih fleksibel dan praktis. Para ahli menilai bahwa peralihan ini tidak mengurangi kualitas literasi masyarakat. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdijat, menyatakan bahwa peningkatan minat baca harus didukung agar dapat meningkatkan literasi di berbagai bidang. Beliau juga mengungkapkan bahwa Perpustakaan Nasional Indonesia mencatat bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 66,77, menunjukkan kategori tinggi dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 63,90. Data ini menunjukkan peningkatan minat baca masyarakat Indonesia dari tahun 2017 hingga 2023. Dalam dunia sastra, transisi dari buku cetak ke e-book memberikan dampak positif terhadap penyebaran karya. Banyak novel, puisi, dan cerpen kini lebih mudah diakses melalui platform digital, menjangkau pembaca yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan geografis atau biaya. Dengan e-book, karya sastra tidak hanya sekedar bertahan dalam lembaran kertas, tetapi juga berkembang dalam format interaktif, termasuk audiobook dan visualisasi digital.
Generasi muda yang akrab dengan gawai kini dapat mengenal dan mengapresiasi sastra dalam format digital, menjadikan literatur lebih inklusif dan fleksibel. Dengan kemudahan akses dan kenyamanan teknologi, e-book menjadi pilihan menarik bagi banyak orang. Namun, buku cetak tetap dihargai karena pengalaman membaca yang mendalam. Sastra, baik melalui e-book maupun buku cetak, adalah medium penting yang membangun karakter bangsa. Dari pantun hingga prosa modern, semua format membaca memberikan kontribusi besar terhadap budaya literasi kita. Kira-kira kamu tim buku cetak atau e-book? Peningkatan minat baca generasi muda melalui e-book tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi dunia literasi di Indonesia. Beranjak ke berita transportasi. Akses menuju destinasi wisata di Kota Padang kini semakin mudah. Trans Padang resmi membuka rute baru yang diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata di wilayah ini. Untuk laporan lengkapnya, kita akan terhubung dengan Farida Hanum. Farida, bagaimana kabar terkini mengenai layanan ini? Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu halte Trans Padang, di mana Trans Padang baru saja meluncurkan rute terbaru yaitu menuju kawasan Bungus. Hadirnya rute ini menunjukkan bahwasanya Trans Padang terus berupaya untuk menyediakan layanan transportasi publik khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan Bungus dan sekitarnya. Dengan adanya rute ini, Trans Padang menunjukkan bahwasanya pemerintah terus mengupayakan layanan transportasi publik sehingga dapat meningkatkan konektivitas bagi mobilitas masyarakat, terkhususnya dari pusat kota menuju Bungus, begitu juga sebaliknya dari Bungus menuju pusat kota. Apalagi mengingat bahwasanya pentingnya kawasan Bungus ini di mana terdapat banyak sekali destinasi wisata seperti pantai-pantai, air terjun, dan juga mengingat bahwasanya kawasan Bungus ini terdapat pelabuhan di Sumatera Barat. Selain itu, dengan adanya rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan angka kelancaran mobilitas penduduk. Selain itu juga dapat mengurangi kemacetan dan juga membantu mobilitas penduduk terutama bagi para pekerja dan juga pelajar. Trans Padang sendiri beroperasional setiap pagi mulai pukul 6 sampai malam, yaitu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menikmati layanan Trans Padang, penumpang hanya cukup menunggu pada halte-halte tertentu yang sudah ada sesuai dengan jalur koridornya, dan juga penumpang hanya cukup merogoh kocek dengan harga yang sangat murah, yaitu tarif pelajar Rp1.500 dan juga tarif dewasa dan umum yaitu Rp3.500. Sekian dari saya, Farida Hanum, melaporkan untuk Anda. Terima kasih Farida Hanum. Pembukaan rute baru Trans Padang menuju Bungus tentu memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam Kota Padang. Sekarang kita beralih ke kegiatan sehat di Kota Padang. Car Free Day yang rutin digelar di Gor Haji Agus Salim setiap minggu pagi memberikan kesempatan bagi warga untuk berolahraga dan menikmati udara bebas polusi. Reporter kami Anissa Zuhra sudah berada di lokasi untuk melaporkan suasana pada pagi hari ini. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi Car Free Day yaitu di Gor Haji Agus Salim Kota Padang. Cuaca saat ini sangat cerah serta lokasi saat ini sudah dipadati oleh masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga bersama keluarga seperti jogging, lari pagi, dan dapat dilihat bahwa di belakang saya sedang ada kegiatan senam pagi. Tidak hanya itu, di sampingnya juga terdapat stand pendaftaran politeknik yang diadakan oleh Rumah Sakit Khusus Mata. Lokasi Car Free Day dipadati dengan masyarakat yang melakukan olahraga bersama teman, keluarga, pasangan. Ada juga yang sedang berfoto, ada juga yang sedang membawa anaknya. Jadi Car Free Day menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat yang ingin beristirahat dari kegiatan jenuh bekerja dalam seminggu. Saya Anissa Zuhra melaporkan. Terima kasih Anissa Zuhra. Car Free Day di Gor Haji Agus Salim selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat untuk berolahraga dan berkumpul bersama keluarga. Setelah asik berolahraga, waktunya untuk menikmati suasana santai sambil mencicipi hidangan lezat. Selain kegiatan yang menyehatkan, Kota Padang juga menawarkan tempat-tempat menarik untuk bersantai. Salah satunya adalah Cafe Kopi Go yang viral karena konsep uniknya. Mari kita simak lebih lanjut tentang kafe ini dalam laporan berikut.
Halo sahabat dunia kita, kali ini kita akan ke cafe hits yang terletak di sudut Jalan Kelenteng kawasan Kota Tua Padang, yaitu Cafe Kopigo. Cafe ini memiliki nuansa mewah dengan furniture mewah serta bangunan vintage berwarna hijau yang menyejukkan. Setiap sudut cafe ini memiliki detail menarik yang akan menjadi spot foto kece untuk mempercantik feeds Instagram kamu. Para karyawan di sini juga sangat ramah. Cafe ini cocok buat kamu yang ingin menikmati waktu luang me time atau menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman, keluarga, dan pasangan. Menu yang ditawarkan pun gak kalah menarik, dengan pilihan kopi yang nikmat dan makanan ringan atau berat yang menggugah selera yang tentunya masih masuk kantong pelajar. Bangunan ini memiliki 2 lantai. Lantai atas sering dipakai buat kamu yang ingin menikmati kopi, bersantai, yang ingin bekerja, atau bersantai bersenda gurau bersama teman-teman dan orang tersayang. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pagi ini. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam dunia kita hari ini. Saya Citra Monisa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya dengan informasi yang lebih menarik. Dunia kita, berita pagi Anda.